Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan materi dari video sebelumnya tentang statistik penelitian. Temanya yaitu tentang uji hipotesis dua sampel dependent ya, atau dua sampel yang saling berhubungan, atau paired sample t-test ya. Kali ini masih tetap sama, saya akan menggunakan pendekatan Excel saja. Kemudian jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mensubscribe, like, share, dan juga komen. Juga jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya supaya ada pemberitahuan jika ada video-video yang terbaru untuk Anda semua. Uji hipotesis dua sampel dependent merupakan bagian dari statistika parametris ya, dimana dalam video sebelumnya juga telah dijelaskan mengenai uji hipotesis satu sampel. Uji hipotesis dua sampel dependent ini di mana dua sampelnya itu saling berhubungan ya. Jadi ini masuk ke dalam kategori komparasi ya, penelitian komparasi. Atau dikatakan paired sample t-test ya. Paired sample t-test atau uji hipotesis dua sampel dependent ini adalah uji T ya, di mana sampelnya itu saling berhubungan antara satu sampel dengan sampel yang lain. Oke. Pengujian ini biasanya dilakukan pada penelitian yang menggunakan teknik eksperimen. Jadi ini merupakan penelitian eksperimen ya, di mana satu sampel diberi perlakuan tertentu ya, kemudian nanti dibandingkan. Nah, ini dibandingkan atau dikomparasikan ya dengan kondisi sampel sebelumnya ya. Sebelumnya yaitu maksudnya sebelum dari adanya perlakuan. Jadi bisa jadi sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan pada sampel yang sama ya. Sampel yang berpasangan juga dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama ya, namun mengalami dua kali perlakuan. Nah, ini yang dimaksud dengan dua sampel dependent ya. Seperti misalkan subjek A akan mendapat perlakuan satu, kemudian diberi perlakuan yang kedua. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji perbedaan rata-rata antara sampel-sampel yang berpasangan ya. Jadi yang kita lihat adalah perbedaan rata-ratanya ya antar sampel tersebut. Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut. Yang pertama, kita seperti biasa merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya ya, seperti biasa. Dalam penelitian atau dalam materi ini sama dengan materi yang sebelumnya ya, untuk satu sampel di mana kita bisa menyesuaikan sesuai dengan persoalan apakah hipotesis yang kita ambilnya adalah hipotesis uji dua pihak, misalkan yang ini ya, ini ujinya dua pihak ya. Ya, cirinya untuk alfanya dibagi dua ya. Nah, cirinya seperti itu. Atau cirinya adalah di sini operasinya adalah sama dengan ya. Contohnya di sini hipotesis statistiknya H0 itu adalah mu1 sama dengan mu2 ya, kemudian H-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Nanti kita terima H0 jika memenuhi kriteria ini ya, T-nya di antara min T setengah alfa dan T setengah alfa. Kemudian mungkin juga kita menggunakan uji satu pihak ya.
Ya, pihak ini pihak kanan ya. Kita boleh menggunakan ini di mana hipotesis statistiknya H0-nya mu1 lebih dari atau sama dengan mu0 dan HA-nya mu1 kurang dari mu0. H0 kita terima jika memenuhi kondisi ini. T lebih dari min T alfa. Selanjutnya yang ketiga, ini uji satu pihak, yaitu pihak kiri, di mana hipotesis statistiknya untuk H0 mu1 kurang dari sama dengan mu0 dan HA-nya mu1 lebih dari mu0. H0 diterima jika memenuhi kondisi ini. Syaratnya ya, T hitung kurang dari T tabel. Ya, jadi T ini T hitung ya. Ini T hitung hasil perhitungan dan ini adalah T tabel. Ya, nilai T berdasarkan tabel T-nya. Baik, selanjutnya yang kedua, mencari perbedaan nilai atau skor ya dari masing-masing subjek atau dilambangkan dengan D. D ini dikatakan different ya. Jadi hasil pengurangan antara sampel yang satu dengan sampel yang lain. Kemudian yang ketiga, menghitung nilai rata-rata dan simpangan baku dari D itu sendiri. Jadi patokan kita nilainya adalah differentnya ini, ya, nilai D-nya ini. Selanjutnya, dari mana kita mencari nilai rata-rata dan juga simpangan baku D itu, ya? Nah, kita bisa lihat di sini ada rumus untuk mencari rata-rata dari differentnya. Nah, jadi yang pertama kita cari differentnya dulu, kemudian cari rata-ratanya. Nah, rata-ratanya kita rumuskan dengan D bar sama dengan sigma D dibagi N. Oke. Kemudian standar deviasinya ya, standar deviasi kita bisa dapatkan dari rumus ini, atau SD kuadrat sama dengan 1/n min 1 dikali sigma dalam kurung D kurang D bar dikuadratkan, atau kita akarkan saja untuk mendapatkan standar deviasinya ya. Selanjutnya yang keempat, kita akan menghitung nilai T hitung dengan rumus T hitung sama dengan D bar dibagi standar deviasi dibagi akar N. Atau kita bisa hitung juga dengan D bar dikali akar N ya, dibagi standar deviasinya. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan T hitung, selanjutnya kita menentukan nilai T tabel ya, dengan T tabel sama dengan T alfa. Sorry, ini indeks. Oke, saya perkecil saja. Jadi T tabel sama dengan T alfa DK ya, dimana DK-nya ini derajat kebebasannya adalah N dikurang 1. Nah, nanti kita sesuaikan. Kalau alfanya misalnya 0,05, DK-nya sekian ya, berarti kita lihat nanti di tabel T. Oke, nanti dipraktekkan saja ya, kita praktekkan saja. Kemudian yang keenam, kalau T hitung dan T tabelnya sudah kita dapat, maka langkah selanjutnya yaitu pengambilan keputusan ya, menggunakan perbandingan antara T hitung dan T tabel. Nah, syarat untuk keputusannya adalah kita lihat dari nomor 1 ini ya. Kalau kita menggunakan uji dua pihak, maka ya syaratnya ini, kita terima H0-nya. Kalau uji satu pihak kanan yang ini, kalau uji pihak kiri yang ini. Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal ya. Di sini
saya sudah menyiapkan sebuah contoh ya, satu contoh di mana saya bacakan dulu. Contohnya adalah seorang guru ingin membandingkan prestasi belajar siswa kelas A dengan menggunakan dua metode mengajar yang berbeda ya. Setiap selesai mengajar dengan satu metode, kemudian diadakan tes. Dan hasilnya seperti tabel di bawah ya, ini tabelnya. Nah, jadi ceritanya guru ingin membandingkan prestasi belajar ya dari sebuah kelas ya, kelas A misalnya. Nah, kelas A ini diberi dua perlakuan. Yang pertama, di kelas A ini diberi perlakuan metode A atau metode 1 ya. Dan setelah itu diberi perlakuan yang kedua ya, atau diberi metode pembelajaran yang kedua. Kemudian dites kembali. Nah, hasil tesnya kita bisa lihat dari tabel di bawah ini. Nah, pertanyaannya adalah selidikilah apakah ada perbedaan prestasi belajar. Nah, di sini clue-nya adalah apakah ada perbedaan prestasi belajar dalam mata pelajaran tersebut, mata pelajaran X di kelas A tersebut, antara menggunakan metode 1 dan metode 2. Gunakan taraf nyata 5% dan diasumsikan bahwa sebaran datanya berdistribusi normal. Oke, jadi itu pertanyaannya. Di sini kita lihat taraf nyata yang diberikan adalah 5% atau 0,05 dan diasumsikan sebaran datanya berdistribusi normal. Jadi kita anggap kita tidak perlu mencari normalitas data dari data ini karena ini sudah diasumsikan normal. Kemudian kalau dilihat dari pertanyaannya apakah ada perbedaan prestasi belajar, ini merupakan uji dua pihak. Ya, ada perbedaan atau tidak ada perbedaan ya. Tidak ada perbedaan berarti sama dengan, kalau ada perbedaan berarti tidak sama dengan. Nah, intinya di sini persoalannya adalah persoalan uji dua pihak. Oke, kita lihat data yang terkumpul di sini. Katakanlah siswanya S1, siswa 1 sampai dengan di sini siswa 15. Nah, setelah menggunakan metode 1 ya, ini hasil tes setelah menggunakan metode 1, yaitu nilainya atau skornya 45, 72, 80 dan seterusnya sampai siswa yang ke-15. Kemudian diberi perlakuan yang kedua, yaitu metode 2 ya, metode pembelajaran yang kedua, di mana nilainya demikian ya. Nah, kita bisa lihat N-nya atau jumlahnya ya, katakanlah jumlah sampelnya ini ada 15, jadi kita boleh tulis saja 15 begitu. Baik. Nah, setelah kita dapatkan data mentah ini ya, skor ini maksudnya setelah kita dapatkan, maka kita harus merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini hipotesisnya adalah hipotesis uji menggunakan uji dua pihak ya, atau hipotesis statistiknya kita gunakan yang ini. H0 μ1 sama dengan μ0, HA-nya μ1 tidak sama dengan μ0, dan syarat diterima H0-nya seperti ini. Berarti kita tinggal merubah hipotesis statistik itu disesuaikan dengan pertanyaan yang ada ini. Ya, kita merubahnya dengan menjadi hipotesis deskriptif ya. Untuk H0 katakanlah tidak sama dengan, berarti kita membuat kalimat hipotesis tidak terdapat perbedaan. Ya, tidak terdapat perbedaan prestasi belajar yang signifikan dalam mata pelajaran X antara menggunakan metode 1 dan metode 2 di kelas A. Ini hipotesis 0 atau dikatakan μ1 sama dengan μ2. μ1, μ0, μ1 sama dengan μ0. Oke. Kemudian hipotesis alternatifnya berarti sebaliknya ya. μ1
tidak sama dengan mu 0 atau terdapat perbedaan prestasi belajar yang signifikan dalam mata pelajaran X antara menggunakan metode 1 dan metode 2 di kelas A ya. Jadi kita harus pintar-pintar juga untuk membuat hipotesis deskriptif ya, merepresentasikan persoalan yang diberikan ya berdasarkan hipotesis statistik yang tadi. Oke, jadi saya ulangi, dari persoalan yang diberikan maka kita analisa bahwa ini adalah menggunakan uji dua pihak, sehingga hipotesis statistiknya kita gunakan hipotesis uji dua pihak ini. Kemudian dari hipotesis statistik dibuat kalimat ya untuk H0, karena mu1 tidak sama dengan mu0, berarti kalimatnya kira-kira seperti ini ya, tidak terdapat perbedaan prestasi belajar, seperti itu ya, dan seterusnya. Oke, baik, saya kira dapat dipahami ya. Selanjutnya, setelah kita merumuskan hipotesis deskriptif atau hipotesisnya, dan hipotesis statistiknya ini adalah uji dua pihak seperti ini ya patokannya, maka kita proses ya data tersebut. Baik, kita coba. Saya sudah membuat tabelnya seperti ini ya, siswa, kemudian metode yang digunakan yang pertama metode 2, ini bisa disesuaikan saja, silahkan sesuai dengan penelitiannya. Kemudian ada kolom different atau perbedaannya, perbedaan antara M1 dan M2 nya ya. Kemudian D dipangkatkan 2 ya. Oke, kita langsung saja untuk perbedaannya kita kurangi saja ya, differentnya sama dengan 45 dikurangi 52. Kita enterkan saja. Kemudian selanjutnya D dipangkatkan 2 ya, berarti sama dengan min 7, ini kita pangkatkan 2. Oke, kita dapat nilai 49 di sini. Baik, untuk selanjutnya untuk mendapatkan nilai D bagi semua siswa, kita tinggal drag saja and drop ya sampai siswa yang ke-15. Oke, kita sudah mendapatkannya. Kemudian untuk D kuadrat juga sama. Oke, nah kira-kira seperti ini. Kemudian di sini kita mencari jumlah ya. Jumlah kita gunakan sum saja di sini, auto sum ya, dari S1 ini sampai ke S15 ya, kita enterkan. Oke ya, selanjutnya ini harusnya jumlah ya, kita coba jumlahnya. Oh, karena ini di merger ya, jadi kita buat sama saja, auto sum dari sini ke sini ya, kita enter. Oke, kita sudah mendapatkan jumlah dari D dan D kuadrat ya. Selanjutnya dari data tersebut, dari different tersebut, kita akan menghitung nilai min dan simpangan bakunya dengan rumus yang sudah tertera tadi. D bar atau rata-rata D nya itu sama dengan sigma D dibagi N. Nah, kita tahu sigma D nya adalah jumlah ini kan, jumlahnya adalah min 37 kemudian dibagi N, N nya adalah 15. Jadi tinggal kita masukkan saja min 37 dibagi 15, kita dapat min 2,47. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan D bar, kita mencari SD nya atau simpangan bakunya atau akar dari ini ya, 1 per N min 1 dikali sigma D kuadrat dikurangi 1 per N dikali sigma D dipangkatkan 2. Oke, kita hitung saja, sama dengan di sini saja, sama dengan, berarti square root ya, karena ini akar, SQRT dari 1 per N min 1
Saya buka kurung lagi 1 per 1 per n min 1, n nya 15 min 1. Oke, terus kita kali dengan sigma d kuadrat. Sigma, saya buat kurung lagi, kurung buka, sigma d kuadrat tuh ini 377 dikurangi 1 per n. Oke, saya buat kurung lagi 1 per n, n nya 15, lalu kita kalikan lagi dengan sigma d kuadrat. Sigma d nya adalah ini, dipangkatkan 2. Oke, berarti kurungnya 1 2 2 ya. Oke, kita coba ya. Jadi standar deviasinya adalah 4,52. Baik. Selanjutnya kita lihat, setelah kita mendapatkan standar deviasinya, kita akan menghitung atau menentukan nilai T hitungnya. Ya, di sini T hitungnya kita dapatkan ya. Oh, ini rumusnya sudah langsung, kita hapus saja dulu. T hitung itu kita dapatkan dari D bar dibagi standar deviasi dibagi akar N. Então, kalau bisa kita lihat sama dengan D bar. Jadi kita dapatkan D barnya di sini ya, tadi D bar ini. Lalu kita karena dibagi SD dibagi akar N, berarti kita boleh kali akar N dulu. Kali square root SQRT N ya 15 saja lah, karena N nya 15. Lalu kita bagi dengan standar deviasi ya. Kita bagi dengan standar deviasinya 4,52. Oke, kita enter. Nah, kita dapatkan min 2,115 ya, 115. Oke. Kemudian jika T hitungnya, ini T hitung sudah kita dapat, yaitu min 2,115. Kita mencari T tabelnya. Karena di sini T tabelnya adalah kita gunakan uji dua pihak seperti gambar seperti ini. DK-nya adalah N kurang 1 atau 15 kurang 1 atau 14. Alfanya dibagi 2 karena dibagi karena dua pihak, berarti 0,05 dibagi 2 ya, atau 0,025. Ya, kita cari T tabelnya 0,025 terhadap DK-nya 14 ya di tabel ini. 0,025 dan DK-nya 14. Kita dapat 2,145 ya, 2,145. Sorry. 2,145. Nah, berarti pada kurva normalnya ini sebelah positif 2,145, yang sebelahnya lagi negatif 2,145. Oke, sekarang kita tentukan posisi min 2,145 atau T hitungnya. T hitungnya ternyata ada di daerah ini ya, di sebelah kanan min 2,145. Nah, di sini. Atau saya tulis saja. Min 2,115. Ya, jadi min 2,115 ini lebih besar daripada min 2,145 ya. Artinya dia T hitungnya ada di daerah ini, daerah penerimaan H0. Artinya kesimpulannya H0 diterima ya. Kesimpulannya H0 diterima. Berarti
dapat disimpulkan secara deskriptif kalau H0 diterima, tidak terdapat perbedaan prestasi belajar yang signifikan dalam mata pelajaran X antara menggunakan metode 1 dan metode 2 di kelas A tersebut. Artinya tidak ada bedanya ya, mau pakai metode 1 mau pakai metode 2 ya, tidak ada beda prestasi belajar ya, atau sama saja seperti itu simpulannya. Nah seperti itu ya. Nah itu kesimpulannya, kalau H0 diterima ya artinya HA-nya yang ditolak begitu. Selanjutnya di sini ada saya berikan juga kemungkinan dari soal yang sama kita buat hipotesis yang lain. Misalnya hipotesis satu pihak ya, kita bisa coba ya dengan hipotesis nolnya berdasarkan hipotesis pihak kanan ini μ1 lebih dari sama dengan μ0, atau kira-kira deskripsinya seperti ini. Prestasi belajar dalam mata pelajaran X dengan menggunakan metode 1 lebih tinggi atau sama dengan menggunakan metode 2. Kira-kira seperti itulah kalimatnya, deskripsinya. HA-nya, HA-nya berarti prestasi belajar dalam mata pelajaran X dengan menggunakan metode 1 lebih rendah daripada menggunakan metode 2. Jadi bisa saja kita membuat hipotesisnya seperti ini ya, dugaannya. Kalau kita menggunakan hipotesis satu pihak kanan, kiri, ya kira-kira seperti ini. Ya, ini μ1 kurang dari sama dengan μ0. Atau misalkan prestasi belajar dalam mata pelajaran X dengan menggunakan metode 1 lebih rendah atau sama ya. Nah, ini lebih rendah atau sama dengan menggunakan metode 2. Dan sebaliknya HA-nya lebih tinggi daripada metode 2 ya. Untuk menghitungnya ya silahkan, patokannya hanya dalam alfa saja. Alfanya tidak dibagi 2 nanti untuk mendapatkan T tabelnya. Misalkan T tabelnya itu kan alfanya itu 0,05 ya. Karena dB-nya sama, ya kita bisa lihat 0,05 dB-nya 14. 14 jadi 1,761. Nanti kita simpulkan saja setelah didapatkan T hitungnya ya. Seperti pada uji sebelumnya ya. Seperti pada uji sebelumnya di materi sebelumnya di sini. Jadi kita lihat dari daerah penerimaan H0-nya seperti apa. Ini pihak kanan, uji pihak kanan, ini uji pihak kiri. Baik, saya kira cukup seperti itu ya untuk materi ini. Mudah-mudahan sedikit dapat membantu mempelajari materi ini ya, tentang uji hipotesis 2 sampel. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kita semua ya dalam belajar statistika ini. Mohon maaf atas segala kekurangan atau penjelasan atau mungkin tulisan yang kurang jelas. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara mensubscribe, like, share, dan juga komen, dan juga aktifkan tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.